Terus? Ya. Faja'alahum. Faja, nggak usah pakai fa aja, tapi faja. Alahum. Fa'asbim ma'kum. So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mengadakan eksperimen melalui sosial media, melalui sosial dakwah saya. Dan target hari ini kita akan ke lokasi, dan saya akan bertemu dengan target di lokasi. Dan kali ini saya akan bertemu dengan salah satu target yang akan saya berbincang-bincang sama beliau. Lokasi ke arah sana. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream about dengan Bu siapa? Ibu Sadia. Ibu Sadia. Ibu boleh tahu Ibu udah berapa lama kerja sebagai tukang sapu? Udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Di mana aja Ibu kerja? Ya pokoknya lokasi dari sini Intermedia sampai Senayan Utama. Senayan Utama sampai sini. Sektor 9 aja sih. Iya. Biasanya kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 4. Nah, terus Ibu kerja di sini, apakah Ibu digaji atau mohon maaf? Digaji. Digaji sama pemerintah di sini? Ya. Sama warga di sini? Ya, itu sama PT. Oh, oke. Nah, Ibu, ini saya ada challenge sedikit nih, Ibu. Ya. Tapi mohon maaf, Ibu udah bisa baca Quran? Saya baru Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, saat ini Ibu udah bisa baca Al-Fatihah dan bisa ngaji. Nanti saya mau kasih tantangan, boleh dikit aja, surah-surah pendek. Nanti setiap tantangan yang Ibu baca, saya akan kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus? Ya. Faja'alahum. Faja, nggak usah pakai fa aja, tapi faja. Alahum. Fa'asbim ma'kum. Sekarang saya baca surah lagi, nanti Ibu tebak ini surah apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surah apa namanya? Surah apa namanya? Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Alma. Nah, oke lupa. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nah, Bu, ini kan banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini mereka belum bisa baca Al-Quran. Nah, kenalkan saya Cupin Topan. Alhamdulillah hari ini saya mau melakukan sebuah eksperimen melalui sosial dakwah saya bersama teman-teman untuk memberitahu bahwa sangat penting kita untuk membaca sekaligus mempelajari Al-Quran. Dan tadi terima kasih Ibu sudah bisa baca Al-Quran, udah berbagi energi buat saya, dan hari ini saya akan memberikan gift karena tadi Ibu udah membaca Al-Quran, udah mensambungkan ayat, saya akan berikan hadiah. Tapi tidak terlalu banyak, Bu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat Ibu ya, dan juga keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu ya. Terima kasih banyak ya. Pak. Amin, amin. Mohon doanya mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, dimurahkan segala rezekinya. Amin. Amin. Diterima, Allah baik buat saya ya. Amin. Paling anak saya punya yatim. Paling anak saya punya yatim. Amin. Masya Allah. Beliau punya anak yatim 1 dan mudah-mudahan Bu
Ajarkan kepada anak yatim, terutama untuk bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena setiap anak yang baca Al-Quran, pahalanya akan mengalir ke ibu. Karena setiap anak yang baca Al-Quran, pahalanya akan mengalir ke ibu. Mudah-mudahan anak yatim menjadi anak yang soleha, menjadi anak penghafal dan Al-Quran, dan bisa memberikan manfaat buat ibu dan segala umat. Terima kasih Ibu atas doanya. Mudah-mudahan berkah selalu Ibu, dimurahkan rezekinya. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi kita sudah dapat pertama itu ibu-ibu tukang sapu. Beliau itu kerja kurang lebih sekitar 6 tahun. Kerja hari-harinya mulai dari pagi sampai sore, kerjanya membersihkan jalanan. Dan alhamdulillah tadi juga sempat beliau ngobrol sama saya. Beliau memiliki 1 orang anak yatim, dan anak yatim ini yang diasuh sama beliau, dan mudah-mudahan anak yatim ini yang akan insyaallah menjadi ahlul Quran, menjadi guru besar, menjadi ulama. Kita doakan semoga pahala jariahnya akan mengalir kepada ibu-ibu yang tadi saya sempat wawancara dengan beliau, dan sempat kita sambung ayat juga. Kita baca surah Al-Maun dan juga surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bidin, Al-Maun dan Al-Fil. Dan alhamdulillah beliau bisa membaca Al-Quran. Dan pesan yang tadi saya sampaikan ke beliau bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan ini, kita jangan tinggalkan perkara-perkara tentang ibadah, apalagi terutama bagaimana kita membaca Al-Quran. Dan ini sangat penting buat kita, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan berkah Al-Quran ini membuat kita hidup lebih baik dan hidup lebih mulia, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lapang buat kita untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang berakhlak Quran. Target kedua hari ini saya akan bertemu dengan 2 orang ibu-ibu, dan mereka itu berprofesi sebagai seorang badut. Nah, ingin tahu keseharian mereka seperti apa. Nah, ini dia nih. Karena kondisi kita sekarang lagi saat hujan, jadi sambil menunggu, dan itu ibu-ibu saya akan samperin mereka berdua sambil ngobrol-ngobrol tentang apakah mereka bisa membaca Al-Quran, dan juga kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari mereka. Yuk. Oke, target hari ini saya akan bertemu dengan beliau, dan kita akan tanya profesi sehari-hari ibu. Kita nggak tahu nih apakah beliau ini ada seorang ibu atau mungkin seorang anak, dan saya ingin tahu langsung. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa, Pak? Saya Hartini. Oh, bisa dilihat ininya? Oke, bisa. Oh ya Allah, Bu, mohon maaf Bu, kita duduk sini aja kali ya Bu ya. Ya. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hartini. Ibu Hartini. Ya. Bisa di Ibu Hartini. Ya. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Mumun sama Ibu Hartini kakak beradik ya? Bukan, teman-teman. Oh teman. Kali boleh tahu pekerjaannya hari-harinya apa aja? Dulu saya tukang kue. Jualan kue. Itu tahun berapa jualan kuenya? Baru 2 bulan sama ini. 2 bulan sama ini. Ya. Ibu tadi Hartini. Hartini ya. Ibu? Udah Mumun mah udah lama. Ibu Mumun ya. Ya. Ibu Hartini sama Ibu Mumun. Ya. Nah, sebelumnya tadi dijelaskan jualan kue. Ibu Ya. Mumun sendiri jualan apa? Enggak, dia mah udah biasa. Pengamen biasa. Oh, udah pengamen ya. Nah. Jadi hari-harinya ngamen di jalan. Pengamen, ya. Ngamen, mohon maaf ini ngamennya pakai ini juga, Iya, pakai yang badut juga. badut, Setiap ya. hari. Setiap Dari hari. jam berapa kira-kira? Jam 8 Dari jam 8 sampai jam sore sampai jam sampai 3. sore. Ada Nah, jam mohon 3. maaf sekali lagi mau ingin tahu berapa sih penghasilan atau pendapatan dari Ya, ngamen? kadang cepet sehari. Kadang 150, kadang dari orang ada ngasih gocap. Kadang cepet, kadang 150 ya. Ya, dari orang ada yang ngasih. Yang Kira-kira secara kebutuhan mencukupi nggak untuk keluarga ibu? Enggak kecukupan. Nggak kecukupan. Iya, makanya Berapa keluarga ingin tahu? keluarga 3. Keluarga 3. Anak-anak ibu? Anak saya, iya anak saya kan semuanya 3. 3. Yang satu masuk di penjara, satu masuk di penjara, satu.
Yang laki-laki. Yang laki. Udah usia berapa tahun? Udah berapa ya? 20. 20 tahun. Iya. Bisa diceritain kenapa alasannya bisa masuk penjara? Ya itu gara-gara anak-anak nakal gitu. Ya biasanya anak bergaul anak muda. Bergaul. Ibu sendiri, Ibu Mumun, berapa keluarganya Bu Mumun? Saya 6 orang. 6 bersaudara. Aslinya dari mana? Oh, asli Betawi. Ibu Mumun asli Betawi. Ibu Hartini juga Garut juga. Oh ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Inna sani'aka wal Belum. Wal asri. Innal insana lafi. Nah, terus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Nah, nanti dibaca lagi ya kalau ada waktu, ada kesempatan, coba dibuka-buka Al-Qur'an, dibaca lagi. Tahu Bu Mumun, nanti lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Karena tadi Ibu sudah baca sambung ayat, Bu Hartini udah sambung ayat, kemudian Bu Mumun juga udah sambung ayat, saya akan berikan hadiah. Tapi hadiah ini nggak banyak. Mudah-mudahan bisa menambah ekonomi buat Ibu ya, Ibu Hartini dan juga Bu Mumun. Nih saya kasih hadiah. Ini satu orang karena udah jawab satu pertanyaan dapat hadiah 50.000. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya, mudah-mudahan berkah. Nah, Bu, ya. Apa namanya tadi sudah terima kasih sudah berbagi keberkahan melalui Al-Qur'an. Pesan saya untuk jangan pernah putus semangat ya. Yang penting rezeki pasti ada. Rezeki pasti Allah akan berikan kepada kita. Yang penting kita yakin dan semangat. Dan kita yang tadi ada satu hal yang paling penting itu kita nggak boleh meminta-minta. Alhamdulillah apapun profesi yang saat ini Ibu Hartini sama Bu Mumun jalanin, yang penting niat baiknya halal dan semua itu serahkan kepada Allah ya. Makasih ya Bu Hartini, Bu Mumun. Mohon maaf udah mengganggu ya. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Assalamualaikum. Saudaraku dan teman-teman yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kondisi saat ini di mana semua bangsa, seluruh bangsa itu menghadapi namanya pandemi atau Covid-19, dan kita tahu juga banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, terutama para pemulung, para ojek online dan juga karyawan-karyawan yang mereka di PHK, bahkan mereka tidak bisa kerja sama sekali. Dan hari ini banyak sekali kisah-kisah yang saya temukan di mana seorang ibu-ibu mereka ada yang berjualan, ada yang berprofesi sebagai tukang sapu, ada yang berprofesi sebagai tukang badut jalanan, dan mereka melakukan ini setiap hari untuk menafkahi keluarga mereka yang ada di rumah. Bahkan penghasilan yang mereka dapatkan itu tidak seberapa dengan apa yang kita dapatkan. Tapi yang paling penting bagaimana supaya kita bisa bersyukur setiap rezeki, setiap keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita bersyukur dengan setiap karunia, dengan setiap pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bersyukur,
maka Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allah akan mencukupkan rezeki kita, maka Allah akan menambahkan rezeki kita. Akan tetapi jika kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah amatlah pedih. Teman-teman dimanapun yang berada, apapun profesi saat ini yang kita jalani, jangan pernah tinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah sholat, dan yang kedua adalah Al-Quran. Dimanapun kita berada, selalu kita mensiarkan dakwah melalui Al-Quran. Dan hari ini saya Cupe Topan bersama teman-teman dari semangatbatu.com dengan niat untuk membantu saudara-saudara kita, terutama para ibu-ibu, bagaimana memberikan semangat kepada mereka, bagaimana membantu mereka secara ekonomi mereka untuk lebih semangat lagi untuk bertahan hidup. Bersama saya Cupe Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.